Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Apa kabar? Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita berkumpul kembali bersatu hati di dalam satu persekutuan yang indah pagi hari ini. Saya juga menyapa teman-teman sidang jemaat anak-anak Tuhan yang mengikuti ibadah di live TikTok. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Kita akan bersama-sama beribadah, kita akan memuji dan mengagungkan Tuhan. Kita mau siapkan tubuh, jiwa, maupun roh kita untuk kita boleh persembahkan, untuk kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita mau katakan pagi hari ini, Tuhan, jiwaku merindukanmu Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada satupun rencana dan rancangan Tuhan itu gagal dalam hidup kita. Tapi rancangan dan rencana Tuhan pasti terjadi atas hidup kita. Haleluya. Jiwaku merindukanmu, katakan, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukanmu Tuhan. Jiwaku merindukanmu. Haleluya. Ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu. Katakan ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang seperti. Kasih Bapa, jiwaku merindukanmu Tuhan, merindukanmu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah ya. Amin. Ku bersyukur Tuhan, bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya syukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Bersyukur kepadamu,
Sumber pengharapanku, katakan penolongku. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Jiwa kita merindukan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan pagi hari ini, kita mau bangkit berdiri. Kita mau pujikan pujian ini. Ku bersyukur kepadamu Tuhan, buat semua apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup setiap kami. Kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Ku bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku. Amin Tuhan. Ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur kepadamu, sumber. Amin, haleluya. Penolongku, ya Allahku, tiada yang sepertimu. Katakan tiada yang sepertimu. Tiada yang sepertimu. Berikan sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Oh, sembah Dia. Ku sembah Kau Tuhan. Haleluya, haleluya. Kasih Bapa, semuanya karena kasih dan semuanya karena anugerah-Mu Tuhan, bila kami boleh ada sampai saat ini. Terima kasih Bapa. Seperti pujian ini katakan, Engkau sediakan apa yang kami perlukan Tuhan. Bahkan apa yang tidak kami pikirkan, Engkau sediakan semua buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan, hanya Engkau jawaban hidup kami Bapa. Kami bersyukur saat ini Tuhan, bila ada kesempatan buat kami untuk memuji nama-Mu Tuhan, untuk kami boleh memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, tiba saatnya saat ini kami, untuk kami boleh menemukan jawaban hidup kami Bapa. Kami mau serahkan Tuhan firman Tuhan saat ini ke tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau telah mengurapi kami semua saat ini Tuhan, untuk kami memiliki hati, untuk kami membuka hati untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami tidak hanya mendengar, tapi kami boleh memahami. Lebih lagi Tuhan, kami boleh melakukan setiap firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan setiap pelayan-Mu yang sudah melayani kami dalam pujian Bapa. Kami percaya setiap pekerjaan yang telah dilakukan tidak akan pernah sia-sia. Terima kasih Bapa. Kami serahkan Tuhan firman Tuhan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Engkau akan mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikannya Bapa. Dan biarlah Bapa, kami boleh terima firman-Mu dalam damai sukacita-Mu. Sehingga kami boleh memahami dan melakukannya Bapa. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami boleh mengucap syukur dan berdoa saat ini. Haleluya, amin. Meraih kemenangan. Saudara, menang pagi hari ini? Atau sedang ada yang mengalami lagi kalah ini? Menang ya? Aduh, aku lagi kalah ini. Kalah dengan apa? Ya, dengan keadaannya sendiri gitu ya. Dengan keadaan sekitar, dengan situasi yang ada. Tapi pagi hari ini Tuhan mau kita jadi orang-orang yang menang. Kita mau meraih kemenangan itu. Amin. Nah, setiap orang dalam hidupnya pasti pernah mengalami kegagalan, ya. Ada yang di sini yang tidak pernah gagal? Dari kecil sampai sekarang aku tidak pernah gagal. Atau
gagal tok wis pokoke gitu ya. Nah, Saudara, ketika mengalami kegagalan, seseorang itu akan berkata, aku enggak mau jatuh lagi dalam kegagalan yang sama. Ya Pak ya. Tetapi seringkali faktanya justru orang mengalami kembali kesalahan dan kegagalan yang sama. Ada salah satu contoh, Saudara, ini tahu yang namanya, nah ini, perokok, ya, seorang perokok kalau sudah batuk-batuk, sudah parah ke dokter, dokter bilang ini paru-parunya ini sudah mulai rusak. Jadi salah satu syaratnya harus berhenti merokok. Apa yang dikatakan si perokok ini? Tobat aku, Tuhan, aku gak akan ngerokok lagi. Kalau Tuhan sembuhkan aku sudah gak mau ngerokok lagi. Ya selesai dari dokter, pulang, dia minum obatnya, oke dia ikuti apa yang menjadi janjinya dia kerjakan, dia tidak merokok. Setelah berjalan sekian bulan, akhirnya Tuhan jawab, Tuhan sembuhkan. Terus gak batuk-batuk lagi, gak ada kendala lagi di pernafasannya, di paru-parunya. Kemudian kembali lagi dia masuk dalam lingkungannya lagi. Karena lingkungannya perokok, nah, berapa persen dia akan kembali merokok, Saudara? Nah 50-50 sih rodok lumayan gitu ya. Kan gini, halah wong biyen yang ngerokok gak popo, buktine gak mati kok. Gak popo wis, didik-didik, baleni. Balik lagi Saudara? Sangat mungkin bisa balik lagi. Waktu kita dengar ini, konyol ya perokok ini. Tapi seringkali kita kadang juga konyol seperti si perokok ini. Kita tahu kita sudah melakukan kesalahan. Dan waktu kita mengalami konsekuensi dari kesalahan itu, kita teriak sama Tuhan, Tuhan ampun aku tidak mau melakukannya lagi Tuhan. Tapi saat situasi berbalik lagi, Tuhan pulihkan kita. Apakah kita tetap pada janji kita tidak akan melakukan kesalahan yang sama? Saudara yang dikasih Tuhan, yang dibutuhkan ialah jalan keluar atau solusi sehingga bagaimana cara untuk kita bisa meraih kemenangan dalam hidup ini. Agar tidak gagal dan gagal lagi. Ya. Ada orang bilang yang dari gagal maneng gitu ya. Biarlah kita bukan jadi orang yang gagal, tapi kita mau meraih kemenangan itu. Nah, berdasarkan 1 Samuel pasal 14 ayat 1 sampai 23, di sana diceritakan bagaimana seorang pangeran dari Israel, yaitu Yonatan. Pangeran pertama kali ya yang ditulis ya, karena bapaknya itu raja yang pertama di Israel. Nah, Yonatan ini punya satu pengalaman yang luar biasa. Dia meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini kita mau belajar dari sosok Yonatan ini. Nah, yang pertama adalah kenali Tuhanmu. Saudara kenal siapa Tuhan saudara? Atau masih ada yang ragu dengan Tuhannya? Pagi hari ini, sopo yo Tuhanku yo? Kalau anak sekolah minggu ditanya, siapa Tuhannya? Dengan lantang mereka jawab, Tuhan Yesus. Kalau saudara ditanya dengan lantang, saudara bilang, siapa Tuhan saudara? Kenal dengan Tuhan saudara? Amin. Salah satu ciri orang yang kenal Tuhannya, dia tidak akan pernah gagal paham dengan Tuhannya. Dia tidak akan pernah salah paham dengan Tuhannya. Seberapa sering kita salah paham dengan Tuhan kita? Seberapa sering saudara? Kok gini sih Tuhan? Kok gitu sih Tuhan? Itu salah satu contoh kita sedang salah paham dengan Tuhan. Di sini suami istri kenal enggak dengan pasangannya? Bu Erlina kenal enggak dengan Pak Matius? Kenal ya? Pernah salah paham dengan Pak Matius?
Pernah? Pernah apa sering? Berarti kurang kenal lagi ya. Proses hidup kita lebih kenal lagi dengan pasangan hidup kita. Demikian juga kita dengan Tuhan. Proses hidup kita untuk kita lebih kenal lagi dengan siapa Tuhan kita. Gitu ya. Saudara yang dikasih Tuhan, saya katakan untuk dapat meraih kemenangan, kenali dulu siapa Tuhanmu. Untuk dapat meraih kemenangan, kenali dulu siapa Tuhanmu. Saudara, besarnya pengenalan tentang Tuhan itu menunjukkan besarnya kedekatan dengan Tuhan. Ya. Besarnya pengenalan kita tentang Tuhan itu menunjukkan besarnya kedekatan kita dengan Tuhan. Dan kedekatan dengan Tuhan itu menunjukkan hubungan dengan Tuhan itu adalah baik. Saat ini hubungan saudara dengan Tuhan lagi baik-baik saja atau lagi kurang baik? Kita koreksi hidup kita masing-masing. Seberapa kita kenal tentang Tuhan kita. Itu menunjukkan seberapa besarnya kedekatan kita dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, Jonatan meraih kemenangan untuk Israel karena dia mengenal Tuhan dengan baik. Kita lihat di dalam 1 Samuel 14 ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, berkatalah Yonatan kepada bujang pembawa senjatanya itu, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang-orang yang tidak bersunat ini. Mungkin Tuhan akan bertindak untuk kita. Sebab bagi Tuhan tidak sukar untuk menolong baik dengan banyak orang maupun dengan sedikit orang. Yonatan dengan yakin katakan bagi Tuhan tiada yang sukar. Karena apa? Karena dia memiliki pengenalan yang baik tentang Tuhannya. Gak yakin dia katakan bagi Tuhan tidak ada yang sukar. Dia sanggup menolong kita baik dengan orang yang banyak maupun dengan orang yang sedikit. Apakah kita benar-benar mengenal Tuhan pagi hari ini? Enggak kita sanggup katakan Tuhan pasti sanggup. Katakan tadi apa yang tidak mungkin bagi kita. Bisa tadi katakan semuanya mungkin bagi Tuhan. Kenapa? Karena apa yang tidak kita pikirkan, tidak pernah kita lihat, itu yang Tuhan sediakan buat kita. Wow, luar biasa janji Tuhan ya saudara. Jadi apa? Tetap miliki keyakinan penuh sama Tuhan. Miliki pengenalan penuh akan Tuhan. Kita buka di dalam Injil Matius pasal yang ke-13. Ayat yang ke-58, ayat yang terakhir dari Injil Matius 13 dikatakan, dan karena ketidakpercayaan mereka tidak banyak mujizat diadakannya di situ. Ini kisah di mana Tuhan Yesus lagi balik ke tempat asalnya gitu ya, di Nazaret. Dan dia ditolak. Kenapa? Karena ketidakpercayaan orang-orang dari Nazaret. Sehingga dikatakan di sana tidak banyak mujizat diadakan Tuhan di Nazaret. Saudara, Yonatan itu didorong oleh iman yang membuat dia tidak menuntut untuk mengetahui keseluruhan rencana pertempuran dari Tuhan sebelumnya. Tetapi Yonatan bersedia mengambil langkah demi langkah dan membiarkan Tuhan yang merencanakannya. Demikian juga kita. Tuhan itu tidak pernah terkekang, namun kehendak Tuhan mungkin terkekang oleh ketidakpercayaan kita. Tuhan memang pasti bisa melakukan semua perkara, tetapi Tuhan bisa terhambat melakukan semua perkara itu karena ketidakpercayaan kita. Jadi miliki sikap seperti Yonatan ini, dia didorong oleh imannya. Hingga dia tidak harus mengetahui gimana Tuhan rencananya untuk mengalahkan orang Filistin itu. Sedangkan saya hanya berdua dengan pembawa senjatanya saja. Yonatan dengan ajudannya saja. Tetapi Yonatan tidak menuntut Tuhan untuk menjelaskan bagaimana nanti rencananya Tuhan. Tetapi karena dengan imannya yang teguh, dia percaya, dia mengenal Tuhannya. Yonatan sanggup mengambil satu tindakan yang berani dengan apa? Selangkah demi selangkah dia lalui dengan pertolongannya Tuhan.
Kadang kita nuntut Tuhan ya. Tuhan, aku punya masalah seperti ini. Caranya bagaimana Tuhan untuk bisa menyelesaikan masalah ini? Kadang Tuhan membiarkan kita berjalan selangkah demi selangkah mengikuti petunjuknya Tuhan. Dengan tetap mengenal Tuhan seutuhnya. Saudara, sekarang lagi zamannya lagi tidak baik-baik saja ya. Dunia pertepungan lagi. Ya, saya lagi di pasar tuh, Mbak muda mana? Ya wis gak apa-apa wis, saya bilang gitu. Wong muda Kak Ijen, saya bilang, wah ke pabrik kerupuk tutup Mbak. Puji Tuhan, pabrik tutup, anak-anak Tuhan tidak ditutup. Pabrik kerupuk anak-anak Tuhan tidak ditutup, saya bilang gitu. Ya, karena banyak yang akhirnya menutup sementara usahanya karena satu bahan ini. Tapi saya yakin di sini tidak ada yang tutup ya usahanya ya. Tuhan buka jalan semuanya kan ya. Yakin ikuti itu tadi loh kayak Yonatan. Selangkah demi selangkah. Enggak usah langsung lompat jauh gitu. Enggak, ikuti selangkah demi selangkah. Karena Tuhan ingin mendidik kita lebih mengenal Tuhan lagi saudara. Nah saudara, iman itu bersedia membiarkan Tuhan mengetahui seluruh rencana yang ada. Dan mengetahui bagian kita itu hanya selangkah demi selangkah. Itulah iman kita saudara. Biarkan Tuhan punya rencana yang dari awal sampai akhir itu punyanya Tuhan. Bagiannya kita cuma satu. Selangkah demi selangkah. Yuk dijalani situ. Ya wis. Oke Tuhan, kemana lagi nih? Oh ya, nganan. Oke, nganan Tuhan. Oke, mentok iki Tuhan. Berhenti dulu. Kita ikuti saudara. Mungkin kelihatannya kita kalah dengan yang lain. Tapi kita lihat, Yonatan punya pengenalan yang penuh akan Tuhannya. Dia percaya bahwa Tuhan pasti menuntun setiap langkahnya. Begini saudara, sulit bagi dunia, tidak akan sulit bagi saudara. Ikuti setiap langkah yang Tuhan tunjukkan buat saudara. Amin. Hal yang kedua, bagaimana kita bisa meraih kemenangan itu. Yang kedua yaitu kenali dirimu. Ya, kenali. Sopo ya aku. Kadang kita tidak kenal dengan diri kita sendiri. Hingga kita maunya kita seperti orang lain. Orang itu diberkati Tuhan, aku ya pasti diberkati. Iya, tapi dirimu punya ciri sendiri, dirimu punya kekhususan sendiri. Saudara, untuk dapat meraih kemenangan maka kenali diri saudara. Siapa diri kita? Yonatan paham benar siapa dirinya. Dia bukan hanya seorang pangeran, dia bukan hanya seorang penerus tahta nanti dari ayahnya, tapi lebih lagi dia tahu arti dari namanya. Arti dari nama Yonatan yaitu pemberian Tuhan, anugerah Tuhan diberikan oleh Tuhan. Setiap nama yang saudara sandang saat ini, pasti setiap orang tua saudara memberikannya dengan satu harapan, gitu ya. Ada makna, ada arti dari setiap nama saudara. Ya, kenali siapa saudara. Waktu ini saya coba cari arti ini jenengku sopo gitu ya. Saya coba saudara. Ternyata banyak bahasa, banyak arti saya gini. Apa tiba jenengku ya Tuhan ya. Saya harus hidup, ya saya harus kenali diri saya. Orang tua saya kasih nama saya, ya harus saya hidup dengan ya nama saya itu gitu. Waktu saya baca, kalau bahasa Ibrani itu menyenangkan. Uripku wis menyenangno, opo enggak ya Tuhan ya. Berarti kan saudara, ternyata Hana. Artinya bahasa Ibrani itu menyenangkan. Kemudian kalau bahasa wah ini Jermannya gitu ya. Ramah, anggun, pemaaf. Ilah kalah, saya bilang gini. Ramah, anggun, alah anggunnya itu kondi gitu ya. Saya kadang gini, anggun iso anggun enggak ya saya? Angguna katanya Bu Gembala. Anggun pemaaf. Tuh ternyata ada satu pesan lagi yang Tuhan sampaikan pada saya secara pribadi. Ya Han, pemaaf.
Arti namamu itu pemaaf. Dadi ojo mangkelan, ojo dendam. Gitu ya. Ternyata oh Tuhan, arti saya ternyata ada. Artinya pemaaf gitu ya. Anggun bisa dilihat orang gitu ya. Kemudian anugerah Tuhan, wah saya bersyukur saya anugerah yang daripada Tuhan. Nah, nama saudara apa artinya? Nanti setelah pulang ini cari ya. Yang paling gampang di mana itu? Mbak Google nyarinya gitu ya. Saya enggak tahu. Jadi cari di Mbak Google di situ. Apa arti nama saudara? Jadi kenali diri saudara. Dari arti nama saudara dulu. Hidupi itu. Saya jadi terpacu. Iya harus anggunan. Harus menyenangkan hidupmu. Harus pemaaf kamu. Ya. Saudara, di tengah himpitan, Yonatan maju berperang dengan penuh keberanian. Kenapa? Karena dia tahu dirinya. Kalau kita membaca kembali di 1 Samuel pasal 14, ada kejadian yang kontras di mana Yonatan itu mengajak pembawa senjatanya untuk masuk ke barisan pengawal para orang-orang Filistin gitu ya. Di ayat yang pertama dikatakan pada suatu hari Yonatan bin Saul berkata kepada bujang pembawa senjatanya, mari kita menyeberang ke dekat pasukan pengawal orang Filistin yang di sebelah sana. Tetapi tidak diberitahukannya hal itu kepada ayahnya. Saya enggak tahu opo kok gak ngomong sama bapak gitu ya. Ini hanya pemikiran saya aja secara pribadi. Mungkin ayahnya gak usah, kita itu kalah dalam jumlah. Kalau kamu ke sana apalagi berdua, mati konyol. Itu pemikiran saya secara pribadi. Kenapa saya punya pemikiran seperti itu? Kontras banget dengan apa yang dilakukan oleh Saul. Di ayat yang kedua, apa yang di sana? Saul itu enak-enak duduk di bawah pohon delima. Waduh. Lagi nyantai. Kalau duduk-duduk kan berarti nyantai ya. Padahal bangsa Israel ini lagi diperhadapkan dengan orang-orang Filistin, pasukan Filistin yang banyak. Dan saya yakin bukan hanya jumlah mereka yang banyak, tapi mereka persenjataannya oke. Mereka orang-orang yang terlatih dalam perang. Tapi Saul apa yang dia lakukan? Duduk di bawah pohon delima. Tetapi Yonatan, dia berani ambil keputusan. Karena dia tahu siapa dirinya. Yonatan tahu dia adalah orang pilihan Tuhan. Yonatan tahu dia adalah anak Tuhan. Amin. Dan Yonatan tahu dia adalah orang yang akan diberikan kemenangan oleh Tuhan. Saudara tahu siapa diri saudara? Saudara anak Tuhan. Saudara orang yang diberikan kemenangan oleh Tuhan. Jadi jangan pernah kalah dengan keadaan yang ada. Raih kemenangan itu. Miliki percayaan bahwa saya orang yang dipilih Tuhan. Saya orang yang disayangi Tuhan. Kalau orang yang disayangi Tuhan, dia tidak akan dibiarkan oleh Tuhan. Ya, saudara, orang lain mungkin kesusahan, orang lain mungkin kesulitan. Tapi orang-orang yang disayangi Tuhan, dia tidak akan pernah mengalami kesulitan. Kenapa? Karena selalu ada jalan keluar bagi kehidupan saudara. Amin. Sudah kenal siapa diri saudara? Amin. Nah, oke. Yang ketiga, lanjut. Kalau kita sudah kenal siapa Tuhan kita, kenal siapa diri kita. Yang ketiga, kenali musuhmu. Saudara, untuk dapat meraih kemenangan maka kenali musuhmu. Siapa musuhku? Siapa musuh kita? Yang paling utama, musuh bebuyutan. Bukan yang ada tanduknya, yang lagu sekolah minggu bukan. Ini loh, dirinya sendiri, dagingnya, egonya, kemauannya, hawa nafsunya sendiri. Kenali diri saudara, maka saudara akan tahu dan saudara kenal siapa musuh saudara. Jadi jangan bilang, aku gak iso, iblis sih lo ganggu aku terus, nggudo ae. Padahal iblisnya sedurung nggudo saudara, dan ini iblis yang nggudo.
masih digoda dengan keinginannya sendiri, sudah kalah. Nah saudara, untuk dapat meraih kemenangan ini, Yonatan kenal siapa musuhnya. Jumlah yang besar tidak membuat Yonatan takut, tetapi membuat dia memiliki strategi. Yaitu apa? Bertindak berdasarkan petunjuk dan tuntunannya Tuhan. Saudara, Yonatan tahu akan hal ini. Dia bertindak berdasarkan petunjuk dan perintahnya Tuhan. Di 1 Samuel 14 ayat 4-5, di antara pelintasan-pelintasan bukit yang dicoba Yonatan menyeberanginya ke arah pasukan pengawal orang Filistin, ada ujung bukit batu di sebelah sini dan ada ujung bukit batu di sebelah sana. Yang satu bernama Boses, yang lain bernama Sene. Ujung yang satu berdiri di sebelah utara di tentangan Mikmas, yang lain di sebelah selatan di tentangan Geba. Yonatan tahu musuhnya, jumlahnya banyak. Akhirnya dia punya strategi. Yang saya yakin itu yang diberikan Tuhan padanya. Kenapa? Ada satu tempat, waktu saya membayangkan ini saya coba cari secara geografisnya gitu ya waktu itu. Untuk menghadapi pertempuran yang besar dengan jumlah yang tidak sebanding, Yonatan pakai ini. Dia di celah yang kecil. Ada di sebelah sini, ya, di sebelah utaranya di tentangan Mikmas itu, ya, ada bukit batu, gitu ya, ujung bukit batu, dan sebelahnya juga ada ujung bukit batu. Jadi dia ada di celahnya, dia berjalan di celah bukit batu itu. Dan selanjutnya di sana diceritakan bahwa dia untuk mencapai pengawas orang Filistin, dia harus naik bukit batu itu. Tidak mudah saudara, seorang pangeran harus naik bukit batu dengan bawa senjata. Naiknya enak gini atau bagaimana? Pasti merangkak saudara. Tidak mungkin naiknya dengan wah busung dada gini. Ada orang naik begitu? Tidak bisa. Apalagi di bukit batu. Pasti dia merangkak. Nah saudara yang dikasih Tuhan. Yonatan tahu siapa musuhnya, kenal siapa musuhnya, dan dia minta petunjuknya Tuhan. Hingga dan selanjutnya di sana katakan bahwa kalau Tuhan tolong, di ayat yang ke-9, apabila kata mereka kepada kita begini, berhentilah sampai kami datang kepadamu, maka kita tinggal berdiri di tempat kita dan kita tidak naik mendapatkan mereka. Tetapi apabila kata mereka begini, naiklah kemari, maka kita akan naik, sebab kalau demikian Tuhan telah menyerahkan mereka ke dalam tangan kita. Itulah tanda bagi kita. Yonatan minta petunjuk, minta tanda sama Tuhan. Saya waktu berandai-andai ini saudara, mereka berdua menunjukkan dirinya kepada musuh. Secara pengetahuan kita aja, ya saya pengetahuan perang enggak ada sama sekali, tapi logikanya aja. Kalau kita menunjukkan diri kita kepada musuh dan musuh tahu diri kita, apa yang dilakukan musuh saudara? Terus gampang wes gitu ya, tangkapan wes gitu ya. Tetapi Yonatan ini justru minta tanda yang kayaknya enggak mungkin gitu. Enggak mungkin apa? Lah kalau musuh tahu dan musuh nyuruh, ayo naik sini. Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya itu, lihat orang-orang Ibrani itu keluar dari lubang-lubang tempat mereka bersembunyi. Gitu. Dan mereka katakan, ayo naik kemari maka kami akan menghajar kamu. Gitu. Loh, malah disuruh naik untuk dihajar saudara. Tetapi justru ini dipakai Yonatan sebagai tanda bahwa Tuhan sedang menyerahkan mereka kepada kita berdua. Luar biasa saudara. Dia kenal siapa musuhnya. Tetapi lebih lagi dia kenal siapa Tuhannya. Dia punya keberanian. Saat orang-orang Filistin lihat, ayo naik ke sini. Mereka naik dan justru mereka membunuh pengawal-pengawal dari orang-orang Filistin. Dan dikatakan di sana yang terbunuh berapa? 20 orang. Hanya dengan 2 orang.
Saudara, siapa musuh kita, kenali, miliki strategi. Kalau lagi mulai, kenapa begini ya? Kemarin saya dapat strategi satu lagi, yang luar biasa, waktu doa puasa kemarin, ya, bahwa ada hal yang besar yang Tuhan berikan, tanggung jawab yang besar, dan anugerah yang besar juga. Karena saat Tuhan memberikan tanggung jawab besar, ada anugerah besar juga yang Tuhan sertakan buat kita. Saudara, dikatakan, lewat Ibu Gembala, Tuhan katakan, saya secara pribadi saya tangkap berkat itu bahwa kamu datang ke sini bukan untuk masalah kamu. Kamu datang ke gereja ini untuk membawa jemaat ini, untuk membawa jemaatnya Tuhan, untuk membawa gereja ini. Terlebih lagi, kamu datang ke tempat ini untuk mengagungkan Tuhan. Senangkan Tuhan dengan agungan kamu. Senangkan Tuhan dengan pujian dan sembah kamu. Situ saya nangis saudara. Nangisnya bukan apa sih gini. Tuhan terima kasih. Kenapa? Satu strategi lagi Tuhan berikan kepada saya. Bahwa saat saya datang tujuan saya mengagungkan Tuhan. Setelah itu urusannya Tuhan. Saat Tuhan diagungkan, saat Tuhan dimuliakan, saya yakin tema besar Natal kita, hati Tuhan pasti tergerak. Apa yang belum kita minta Tuhan pasti berikan. Itu saya tangkap saudara. Saya waktu belajar ini, terima kasih Tuhan, saya dapat satu strategi lagi. Bahwa saya datang saat berdoa, bukan untuk masalah saya. Saya datang hanya untuk mengagungkan Tuhan. Itu misi yang Tuhan taruh. Saudara, miliki setiap strategi dalam kehidupan saudara. Apapun itu. Dengan apa? Minta petunjuknya Tuhan. Minta bimbingannya Tuhan selalu. Nah, saudara yang dikasih Tuhan. Putuskan segala hubungan dengan lawan agar saudara jangan dihancurkannya. Kalau saat ini musuh saudara, daging saudara, hancurkan itu. Bukan berarti dagingnya dihancurno ya, enggak. Jadi pentol nanti katanya Bu Gembala kalau daging dihancurkan. Maksudnya apa? Keinginan-keinginan daging kita. Lagi harga dirinya ini lagi naik nih, bukan hanya tepung, harga diri lagi naik, kesenggol kena omongan sedikit, harga diri lagi naik, itu hancurkan saudara, agar itu enggak menghalangi saudara untuk meraih kemenangan. Ya, saya dapat berkat minggu kemarin, perbesar kapasitasmuan gitu ya, waktu dapat hal yang tidak mengenakan, lah nek tempatmu kecil, itu pengaruh gitu loh. Tapi kalau tempatmu besar, hal yang enggak enak itu enggak akan pengaruh. Kenapa? Mek nyelip didik tok gitu loh. Karena tempatnya kita sudah besar, sudah diperbarui sama Tuhan. Itu cuma nyelip sedikit, enggak ada pengaruhnya. Jadi saat harga diri mulai naik gitu ya. Harga diri mulai diinjak-injak orang, enggak ada pengaruhnya. Kenapa? Mek nyelempet didik. Tetapi kalau ada kita, wadah kita masih kecil, masih lama, sik sobek-sobek, harga diri kita diinjak orang, diremehkan orang, ya sudah jebol itu saudara. Waktu kemarin saya nangis, Tuhan ampuni, ternyata wadah saya ini wes cuwilik, suwek-suwek pisan. Kalau bahasa kerennya itu ngamet saudara. Ngamet, kena didik awes brol. Nek didik nangis, Tuhan hukum dia, waduh. Itu ya. Ojo aku sing ngrasakno ki, koyo kono rasakno juga Tuhan, ben ero rasane. Kenapa saya bilang gini? Itu yang keluar dari mulut saya saudara. Waktu tempat saya masih kecil, saya protes sama Tuhan seperti itu. Kalau dia perlakukan saya seperti ini, balikkan itu ke dia Tuhan, biar dia rasakan apa yang saya rasakan. Jahat ya saudara. Minggu kemarin saya diingatkan oleh Tuhan. Wadahmu gede no. Wadahmu perbaiki. Minta sama Tuhan tempat itu. Dan kemarin Sabtu saya benar-benar minta sama Tuhan. Aku minta Tuhan. Sampai saya angkat tangan saya
membayangkan ini saya terima. Waktu Ibu Gembala katakan, sudah kamu dapatkan tempat yang baru itu. Saya pegang itu dan saya taruh di dada saya sudah dapatkan Tuhan. Saya terima itu. Waktu saya dapatkan itu, Tuhan ingatkan lagi. Yuk doakan saudaramu, sing mbok kutuk itu. Ya saudara, kenapa? Apa yang saya ucapkan sudah dia alami. Kasihan saudara. Saya menangis, Tuhan ampuni. Dia saudara saya. Dia bagian dari saya. Dan dia sedang mengalami keterpurukan. Ampuni saya Tuhan. Pulihkan dia. Seperti Tuhan juga pulihkan saya. Dan saya katakan dalam hati saya mengampuni dia Tuhan. Saya mengasihi dia. Saya rindu hidupnya juga dipulihkan Tuhan. Saudara, kalau saudara sudah kenal siapa musuh saudara, saudara akan punya dan dapat meraih kemenangan itu. Saudara, Tuhan benar-benar memakai Yonatan. Tetapi itu bukan kemenangan Yonatan. Itu adalah kemenangan Tuhan. Kenapa? Tuhan sedang menunggu seseorang dengan kepercayaan yang berani. Seperti Yonatan. Kenapa saya katakan kemenangan yang dimiliki Yonatan itu bukan kemenangan yang Yonatan punya. Karena di ayat selanjutnya dikatakan bahwa Tuhan itu membuat pasukan Filistin itu saling membunuh satu dengan yang lain. Dan orang-orang Israel yang ada di tengah-tengah orang Filistin yang tadinya bahasa kerennya ngatok sama orang Filistin karena takut mereka berpihak kepada orang Filistin. Saat itu juga Tuhan gerakkan hati mereka, memberanikan setiap hati mereka untuk berbalik menyerang orang Filistin. Dan lebih luar biasanya lagi, Tuhan membuat bumi bergetar. Ada gempa yang dahsyat yang membuat tentara Filistin kocar kacir. Itu yang Tuhan kerjakan bagi Yonatan. Dan saya yakin dan percaya itu juga yang akan Tuhan kerjakan buat kita. Ya, Tuhan akan gerakkan siapa saja. Musuh kita akan dibuat kocar kacir saudara. Ketakutan saat ini, ketakutan itu akan Tuhan hilangkan dari diri kita. Keraguan yang kita miliki saat ini, keraguan itu akan Tuhan hapus dari diri kita. Ya, saudara, pesan yang terakhir, mari raih kemenangan setiap hari untuk kemuliaan Bapa Surgawi. Amin. Raih kemenangan kita setiap hari. Tidak usah setahun ini aku akan menang. Yes, tapi setiap hari saudara harus jadi orang-orang yang menang. Kalau mungkin kalah, aku sih muring-muringan. Menang atas muring-muring saudara gitu ya. Jadi tidak muring-muring lagi gitu loh. Hari ini aku jadi orang yang menang. Aku gak muring-muringan. Untuk siapa? Bukan untuk diri saya. Tapi untuk Bapa Surgawi. Untuk kemuliaan Tuhan. Kalau saat ini aku ragu Tuhan mau melangkah. Masa depanku bagaimana? Raih kemenangan bersama dengan Tuhan. Bersama dengan Tuhan aku punya masa depan. Amin. Mau meraih kemenangan bersama dengan Tuhan. Tetap miliki kepercayaan penuh sama Tuhan kita. Amin. Orang-orang menang kok ya lemes toh ya. Yakin menang bersama dengan Tuhan? Amin. Gitu loh. Nah sekarang aja yang di luar sementara bulan depan kamu mau pesta demokrasi kan ya. Wah, semuanya para calon-calonnya, calon presiden dan wakil presiden punya semangat. Pasti menang gitu. Ya saudara kok ya, iya BE. Nah iya. Mereka aja untuk dunia aja mereka yakin pasti menang. Bongkok menang, enggak gitu ya. Pasti menang. Lah saudara sudah diberikan ini tadi loh. Jaminan yang luar biasa dari Tuhan. Pasti menang. Iya BE. Nah iya BE katut. Yakin saudara menang bersama Tuhan? Amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati kita semuanya. Amin. Oh, meskipun kita tidak mengerti apa yang kita alami saat ini, kita pasti jadi orang-orang yang menang saat kita mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam hidup kita. Amin. Amin, puji Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu, buat kasih setiamu atas hidup kami Tuhan.
mataku mengerti apa yang ku alami. Katakan namun ku yakin. Namun ku yakin. Yakini dengan sungguh-sungguh. Tuhan punya. Amin. Rancangan terbaik. Katakan pertolonganku hanya darimu Tuhan. Datang darimu. Siapa dia? Yesus yang ku percaya. Amin. Katakan segenap hatimu. Yang tak Mungkin bagiku semua mungkin bagimu. kami percaya Haleluya. Tuhan. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Sidang jemaat dikasih Tuhan, pujian ini membangkitkan iman percaya kita. Kalau saya diberkati banget dengan pujian ini, saya rindu pujian ini juga memberkati kehidupan saudara. Apapun yang saudara alami pagi hari ini, raih kemenangan itu bersama dengan Tuhan. Tuhan, haleluya. Karena Dia Allah yang tak pernah gagal. Karena Dia yang akan memberikan kemenangan itu buat saya dan saudara. Mungkin saat ini saudara, Tuhan, aku tidak mampu mengerti apa yang terjadi dalam hidupku saat ini. Satu hal yang Tuhan mau, melangkah bersama dengan Tuhan. Selangkah demi selangkah saja. Dengan terus yakin, dengan tetap percaya kepada Tuhan. Tanganmu tidak sendiri. Tanganmu sedang digandeng Tuhan pagi hari ini. Tetap pegang tangan Tuhan itu. Katakan, Tuhan, tuntun aku. Tuntun setiap langkahku. Aku mau berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Aku tidak memusingkan bagaimana rencanamu itu. Tetapi aku yakin bahwa Tuhan akan membimbing aku selangkah demi selangkah. Untuk meraih kemenangan itu Tuhan bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan yang selalu pegang tangan kami. Kami yakin Tuhan, Tuhan sedang menantikan kami. Orang-orang yang penuh keberanian, dengan iman yang penuh, melangkah bersama dengan Tuhan. Tidak memusingkan setiap persoalan yang ada, tetapi mata kami tertuju hanya kepada Engkau Tuhan. Pengharapan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Pujikan Rabi ini dengan sungguh-sungguh. Apa yang tidak kita lihat, itu yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Yang tak mungkin bagiku, amin. Semua mungkin bagimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Haleluya. Yang tak pernah kulihat, yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kami bersyukur
bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang sangat baik buat kami. Kalau kami mau mengerti kehendak Tuhan itu bagi kami itu luar biasa. Karena Tuhan katakan, Aku tidak mengaruniakan kecelakaan, tapi damai sejahtera dan sukacita dalam hidup kami. Mungkin kondisi yang kami hadapi, Tuhan tidak sejalan dengan kehendak kami, keinginan kami. Tetapi kami percaya rencana Tuhan itu paling indah dan sangat indah dalam setiap kehidupan kami. Tuhan tidak mengaruniakan roh kecelakaan kepada kami, tapi roh yang membangkitkan kekuatan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapak, hari ini hamba Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkat Tuhan tercurah atas kehidupan hamba-Mu, suami istri, pekerjaan, Tuhan pelayanan mereka diberkati oleh Tuhan. Hari ini Tuhan, kami percaya kalau kami benar-benar mendengarkan firman Tuhan, Tuhan punya banyak cara untuk menolong kami. Tuhan tidak pernah kehilangan akal untuk menyelamatkan kami. Mungkin bagi kami Tuhan mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Oleh sebab itu Tuhan kuatkan terus kehidupan kami, iman kami, kepercayaan kami kepadamu Tuhan. Apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, kerjakan terus Tuhan. Sehingga sampai kami mau melihat bagaimana Tuhan memberikan kemenangan, pembelaan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berikan roh sukacita, damai sejahtera terus buat kami Tuhan. Biar damai sejahtera tidak keluar, tidak hilang dalam hidup kami. Tapi damai sejahtera itu yang terus menyertai kami. Sehingga perkataan kami, perbuatan kami, pandang kami, semuanya Tuhan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Memberkati semua jemaat kami. Siapapun Tuhan, kami yang hadir Tuhan. Berkati semua mereka, pekerjaan, usaha mereka. Apapun Tuhan, keluarga, rumah tangga mereka Tuhan. Kalau mungkin orang berkata Tuhan sudah selesai, tapi Tuhan berkata belum selesai. Tuhan punya rencana yang indah bagi keluarga-keluarga jemaat di Kerembung ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami sudah Tuhan mau masuk di level lebih lagi Tuhan. Oh Tuhan, kami sudah masuk di live Tuhan. Kami percaya Tuhan ini salah satu bagaimana Tuhan mempromosikan kami Tuhan lewat sosial media. Mempromosikan bagaimana Tuhan juga bekerja di tempat ini. Tuhan juga menyatakan kemuliaan di tempat ini. Sebab itu Bapak Tuhan, Engkau juga memberkati Tuhan semua yang terlibat Tuhan. Tuhan saudara kami juga yang sedang mengikuti live ini Tuhan. Engkau juga memberkati mereka Tuhan. Dan kami percaya tidak ada perkara yang mustahil. Kalau kami Tuhan dengan cara-Mu Tuhan, kami mau ikuti, kemenangan akan menjadi bagian kami. Terima kasih Bapa. Memberkati juga di masa-masa yang hujan ini Tuhan. Agar Tuhan terus lindungi kesehatan sidang jemaat yang ada Tuhan. Tuhan jauhkan dari sakit penyakit Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, pembelaan Tuhan terus terjadi atas kehidupan kami. Lingkungan gereja kiri kanan muka belakang Tuhan memberkati. Hari ini kami berdoa buat bangsa Indonesia Tuhan. Bulan Februari tanggal 14 akan mengadakan Tuhan pemilihan presiden Tuhan. Pesta demokrasi. Kami mau serahkan semua keamanan, ketenangan. Tuhan semuanya Tuhan. Engkau akan senantiasa rangkul semuanya Tuhan. Kuasai semuanya sehingga semua ada damai, ada sukacita. Tidak ada Tuhan pemusuhan, tapi yang ada saling menerima satu dengan yang lain. Siapapun yang Tuhan akan menjatuhkan pilihan sebagai presiden nanti buat negara kami Indonesia. Itu yang terbaik Tuhan. Itu yang terbaik. Mungkin orang berkata ini yang terbaik. Tapi kalau itu yang jadi berarti itu kehendak Tuhan dan itu yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Memberkati juga Tuhan pemerintah yang ada sekarang. Tuhan terus memberkati mereka. Memberkati juga Tuhan rencana-rencana gereja kami di tempat ini Tuhan untuk pergantian pengurus Tuhan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan.
Sehingga kami ke depan akan lebih maju lagi, tidak stagnan, tapi kami akan mengalami Tuhan senantiasa progres yang lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih saudara yang dikasih Tuhan. Angkatlah kedua belah tangan saudara. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, mulai siang hari ini akan menyertai, melindungi, memelihara, menjaga keluar masuk dimanapun saudara berada, melipat gandakan, memberikan jalan keluar, bahkan akan menyelamatkan saudara mulai hari ini, besok sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami, haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati kita semua.